Inilah menjadi kekuatan kami. Tugas saya adalah menjaga keharmonisan semua. Bagaimana penduduk Konawe Selatan ini yang begitu majemuk bisa bersama-sama membangun daerah belakang budaya, agama, tapi menjadi satu kekuatan. Sehingga saya biasa gelar katakan Indonesia Mini. Konawe Selatan ini kalau tidak salah hampir 12% dari daratan Sulawesi Tenggara dari Konawe Selatan, dengan jumlah desa 336 desa dan 15 kelurahan, 25 kecamatan. Penduduk hari ini 310.000, nomor 2 dari Kota Kendari. Jadi sehingga strategi untuk membangun daerah ini, kita potensi sumber daya alam yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga kita mendorong desa-desa ini mengembangkan daerahnya berdasarkan potensi. Angka kemiskinan di Konawe Selatan 2016 itu 11,36%. Kemarin sebelum COVID sudah di bawah 10 sebenarnya. Kemarin saya lihat di BPS ini agak naik sedikit, 10, nah, COVID. Mudah-mudahan ini cepat lagi, karena kita di sini 90%-nya adalah petani dan nelayan dan pedagang kecil. Jadi tidak ada pengusaha besar. Yang ada tambang-tambang. Tambang-tambang itu ya adalah pengusaha-pengusaha Jakarta semua yang kalau strategi mengembangkan daerah ini, kita tidak terlalu bertumpu kepada APBD, karena APBD kita tidak terlalu besar. APBD kita hanya untuk menyiapkan infrastruktur pemerintahan. Alhamdulillah kantor ini baru kita pakai 2 tahun kemarin. Infrastruktur jalan, jembatan. Sekarang ini infrastruktur digital. Kita lagi mendorong desa-desa ini menjadi desa digital, supaya memudahkan dalam rangka mempromosikan desanya, mempromosikan unggulannya masing-masing desa. Dan alhamdulillah kemarin dalam lomba wisata ini, Konawe Selatan masuk salah satu desa wisata 50 besar. Di Sulawesi Tenggara ini ada 2. Yang satu desa di Keraton Buton, dan kami di Sulawesi Tenggara, di Konawe Selatan desa Sumbersari. Ini masuk 50 besar. Dengan memanfaatkan keindahan alam, air terjun, dan hutan yang masih asri, sehingga di sana bukan hanya sekedar wisata, tapi juga bisa dilakukan penelitian dan sebagainya. Juga masyarakatnya mendorong pada sektor pertanian. Produk-produk masyarakat yang paling menjadi sumber kehidupan sekarang ini, desa-desa nelayan sepanjang kurang lebih 200 km pesisir. Ini memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Cuma sayangnya ini undang-undang sekarang, saya hanya punya kewenangan di pinggir laut, di bibir. Jadi kalau sudah ke laut ini kita sudah tidak punya. Padahal ada daerah-daerah kayak Teluk Kolono yang bisa dijadikan khusus tempat budidaya. Saya lagi mohonkan SK, tapi belum keluar sampai hari ini. Kesejahteraan masyarakat.
Dari potensi-potensi yang ada ini, ya kalau sektor tambang ini sebenarnya lapangan kerjanya kecil. Yang paling banyak di lapangan kerja ini sektor pertanian dan perkebunan. Alhamdulillah kita mempunyai pesawahan kurang lebih 21.000 hektar. Dan ini untuk produksi pangan kita melebihi, malah mensuplai. Sebenarnya kami ini adalah backup Kota Kendari. Mulai dari sapi, ayam, sayur mayur, semua kita backup Kota Kendari. Artinya pasar kita di sana. Sehingga masyarakat ini sangat tinggal peluang-peluang yang ada untuk di pemasarannya mudah. Karena Kota Kendari kan tidak punya sapi, tidak punya kebun dan lain sebagainya. Jadi kami bersuplai backup Kota Kendari. Khusus untuk peternakan, karena kami mendapat rekomendasi untuk produksi bibit sapi Bali, sehingga 2017 saya coba mengambil lahan hutan yang diturunkan statusnya. Kita membuat di sana untuk peternakan sapi. Sayang kemarin ini waktu COVID, jadi sapi yang dijanjikan pun dari departemen tidak datang. Jadi kita berupaya sendiri. Nah, ini saya lagi mencari mitra sebenarnya. Karena saya ingin di Padang Pengembangan Anduna ini kita lahirkan bibit-bibit sapi yang bisa melayani wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Kalau ambil dari Bali kan jauh kan. Nah, ini kita lagi bagaimana Pemda ini kan tidak bisa dagang jual sapi. Jadi apakah Porusda atau ada mitra ya kita. Dan banyak lagi kita unggulan-unggulan yang ada. Sekarang kita berdasarkan desa-desa itu berdasarkan potensinya ya. Jadi kita mengarahkan termasuk dana desa. Alhamdulillah sampai sini sudah ada pabrik sawit, ada pabrik tapioka. Sebentar dalam pembebasan lagi untuk pabrik pengolahan kelapa. Sudah ada satu pabrik pengolahan kelapa di Moramo. Ini yang paling besar nanti di kawasan industri Palangga. Jadi dengan kehadiran Bapak Deputi ini sebenarnya bisa melihat secara langsung kami di daerah Kelang Selatan ini sesungguhnya banyak sekali potensi-potensi yang kita lagi dorong, yang merupakan juga inovasi masyarakat. Hari ini ada 5 produk unggulan yang kami sudah mulai ekspor. Yang pertama hasil laut ya udang, yang kedua ya sawit, yang ketiga nilam, keempat kopi. Ini sudah berjalan. Yang kelima udang. Udang dari sini ini selalu, tapi catatan ekspornya selalu di Makassar. Karena dari Makassar yang dikirim ke sana. Jadi strategi yang kami laksanakan daerah ini adalah membangun kawasan-kawasan pertumbuhan. Seperti daerah Pinanggea ada kawasan pertumbuhan yang unggulannya tambak udang dan tanaman kelapa. Kemudian daerah Kolono unggulannya ya, untuk perikanan dan rumput laut. Dan daerah sebelah sana dekat bandara ini kopi di sana. Daerah kopi. Dan di sini ini daerah peternakan.
termasuk Padang Pengembalaan Anduna. Kita terapkan. Tentunya dengan kehadiran Bapak, Ibu, beserta tim, Bapak Deputi. Ya, saya pertama-tama mengucapkan sekali lagi selamat datang dan terima kasih. Apalagi pada Pengembalaan Anduna kemarin kita sempat ada dibantu ya dari BRIN. Tentunya kita berharap dengan potensi-potensi yang ada di Kepulauan Selatan ini, kalau ada program-program ini tidak usah ragu-ragu, karena saya agak paham sedikit tentang bisnis, jadi semuanya skalanya memenuhi ukuran. Kita selalu ukuran begitu. Seperti kopi ini sekarang saya lagi perluasan, karena pasarnya sudah mulai besar. Saya khawatir nanti permintaan besar bahan baku tidak ada. Nah, jadi kita lagi mendorong skala supaya memasuki skala usaha. Porang juga seperti itu. Jadi strategi kita untuk pertumbuhan ekonomi ini di samping APBD, kedua juga dana desa. Dana desa kita kaitkan dengan RPJM kita. Jadi tidak ada desa itu seenaknya dia mau bikin apa, sehingga kita melihat manfaat daripada ini. Yang ketiga, kerjasama dengan lembaga perbankan. Kebetulan kami termasuk salah satu yang menandatangani MOU dengan investasi pemerintah PIP untuk membiayai usaha mikro dan KUR. Alhamdulillah saya kemarin ketemu BI, kita termasuk nomor 1 di Sulawesi Tenggara dalam penyaluran usaha mikro ini. Kurang lebih 300 miliar sekarang. Dan inilah yang kami usahakan dorong ini untuk pertumbuhan ekonomi, inovasi yang kita laksanakan ini. Karena kalau dengan APBD tidak cukup. Kita hanya gaji pegawai, menyiapkan infrastruktur, hingga masyarakat disasarin. Kedua, kenapa saya kerjasama dengan PIP? Karena mereka ada CSR untuk melatih. Banyak petani-petani kita sebenarnya, seperti kemarin sawit waktu bom, harga itu banyak mendapatkan modal ya, lumayan. Cuma sayangnya mereka konsumtif. Kemarin Lebaran saya lihat datang Lebaran pada pelat putih semua. Saya bilang, Pak, sawit ya. Inilah masyarakat kita, menikmati dulu. Sehingga kita mulai, saya minta bantuan perbankan untuk melatih mereka. Artinya pada saat paceklik dia tidak susah menyimpan uangnya sebenarnya. Ini yang masalah kita di masyarakat kadang-kadang seperti itu. Sehingga misalnya masalah stunting, saya perhatikan ini stunting ini bukan sebagian saja karena ekonomi. Ada yang peternak ayam, peternak sapi, apa semua. Tapi ayamnya, telurnya dia tidak pernah makan, dia jual semua. Dia lupa untuk. Sehingga tugas kita sekarang adalah memberikan pemahaman ke mereka. Nah, tidak susah karena di Kolsel ini ada semua. Sayur maur, segar-segar ada, jagung. Jagung saya sampai di Konawe sana itu ya. Menuju Konawe di pinggiran, jagung dari Kolsel semua. Kota Kendari dan lain sebagainya. Dan daerah-daerah yang agro ini yang paling cepat ini pertumbuhannya. Sehingga alhamdulillah sekarang dari 2016 itu 189 desa tertinggal. Hari ini tinggal 11. Tapi hanya jalan saja. Saya lagi membangun jalan ke Lauti yang selama merdeka belum pernah ada. Salah tahun ini sudah akan terbuka. Daerah Lauti. Dan tadi malam mengajak anggota DPR RI, saya bilang Pak Ridwan nanti siap-siap kita naik mobil ke sana. Setelah Bapak lihat, ya saya minta DPR yang bantu. Jadi upaya-upaya kami membangun daerah ini seperti ini. Dan
Ya, kita mendorong masyarakat ini untuk berinovasi. Seperti pupuk. Kemarin langka saya bilang nggak usah mengeluh. Kita cari inovasi, bikin sendiri. Kemarin minyak goreng langka saya bilang nggak ada masyarakat Korsel antri, jangan. Banyak kelapa kita. Jadi ketahanan pangan ini kita benar-benar siapkan supaya masyarakat kita itu ada banyak pilihan. Di sepanjang rawa Opa sana, sejak 2 tahun yang lalu kita sudah dorong untuk menanam sagu. Di samping untuk menahan erosi, juga untuk ketahanan pangan. Ya, kita harapkan Konawe Selatan ini tidak ada desa yang rawan pangan. Saya kira ini sekali lagi terima kasih atas kehadiran Pak Musamatin. Mudah-mudahan kehadiran Bapak di tempat ini sampai kembali pada sehat walafiat. Saya pesan Konawe Selatan untuk tidak dilupa sampai di Jakarta. Kami sekarang lagi berusaha mendorong ini bagaimana yang dikatakan SPB. Jadi kami 3 tahun ya, 4 tahun yang lalu sudah non tunai semua bayaran sih. Dan tidak yang pertama ya. Dari 2018 kami sudah non tunai. Hari ini baru mulai ditekankan orang-orang untuk non tunai. Kita sudah, karena memudahkan. Bagi saya pimpinan daerah memudahkan dan mengamankan. Seperti dana desa, BOS. Kadang-kadang kan LSM menuduh kita ambil itu dana desa atau dana BOS. Padahal mereka tidak tahu, hanya lewat di transfer ke rekening mereka. Pemeriksaan BPK juga ya mudah. Sehingga dengan banyaknya pengelola keuangan ini, jadi kita kerjasama sama BPKP itu melatih mereka. Tadi malam lalu saya di Kendari, saya buka pelatihan khusus BUMDes untuk melatih mereka. Karena dana BUMDes sudah cukup besar di Konawe Selatan, sekitar 50 miliar. Jadi supaya menjadi sokok guru atau pendorong ekonomi masyarakat. Saya lihat Presiden bilang mau bikin minyak sawit merah, saya bilang wah ini kalau ini jadi BUMDes ini bisa bikin di sini. Dikumpulkan modalnya cukup ini. Kalau hanya 20-30 miliar. Kalau itu yang terjadi. Sehingga ketahanan pangan kita bisa menjadi nyaman. Tentunya kita harapkan kalau ada inovasi-inovasi dari pemerintah pusat untuk dapat dibantu. Kemarin dengan Kominfo khususnya Bakti kami juga ada kerjasama dan sudah membina anak-anak muda kita. Sudah ada beberapa desa anak-anak muda yang mengembangkan digital. Jadi internet mandiri. Kami hanya mendorong saja. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Konawe Selatan, yang terhormat Bapak Deputi bersama rombongan dari Jakarta, rekan-rekan dari provinsi, Ibu Kepala Badlitbang Konawe Selatan yang saya hormati, beserta seluruh OPD Kabupaten Konawe Selatan atau peserta peserta rapat pada hari ini yang sangat bahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita ada di Kabupaten Konawe Selatan. Jadi Pak Deputi, saya ini berkunjung ke tempat asal saya, Pak Deputi. Beberapa
tahun yang lalu, 17 tahun Pak Bupati ya. 2003 konsel dibentuk. Kami yang bersama-sama Pak Bupati, karena Pak Bupati ini sebelum jadi Bupati ketua DPR di konsel ini. Ya, awal ke DPR pertama di konsel. Baik, Pak Deputi, kami di Balitbang Provinsi dalam tahun ini, sebenarnya dimulai dari tahun 2001, kami ada, pemerintah provinsi ada kerjasama dengan BRIN dalam rangka sebagai wujud pembinaan BRIN pada pemerintah Balitbang Provinsi untuk kerjasama di dalam memetakan produk unggulan daerah. Salah satu hasil analisis dari teman-teman di Balitbang bahwa salah satu produk unggulan daerah yang kami angkat khususnya di Konawe Selatan, karena lokasinya itu ada di Konawe Selatan, seperti tadi yang disampaikan Pak Bupati, ada beberapa produk unggulan daerah yang kami angkat itu secara keseluruhan sebenarnya untuk tataran provinsi, ya ini sapi pedaging. Jadi jambung yang ada di Kabupaten Konawe Selatan, karena Pak Bupati ini ada membuat satu lokasi, atau bahkan Pak Bupati sudah menjadikan satu unit pelaksana teknis daerah, dinas itu padang pengembalaan tadi yang disampaikan Pak Bupati, sehingga kami melalui pembinaan dari BRIN, kami melakukan paparan mengajukan proposal dan paparan di BRIN pada saat itu di Bandung, didampingi dengan Universitas Haloleo. Jadi kerjasamanya ini BRIN, Provinsi Sulawesi Tenggara, Universitas Haloleo, dan Kabupaten Konawe Selatan. Nah, beberapa hal yang telah kami lakukan, Pak Deputi, ya, itu dimulai dari kegiatan tadi, workshop yang dilakukan di Bandung. Kemudian itu output dari workshop ini, output dari hasil dokumen produk unggulan daerah ini, yaitu pengembangan sapi pedaging khususnya di Kabupaten Senayan Selatan. Nah, kenapa kami laksanakan itu sebelumnya, Indra? Sebelum, ya, di belakang lagi permasalahannya. Nah, jadi ada permasalahan sebenarnya yang kenapa kami sampai coba menganalisis terkait dengan sapi pedang ini. Yang pertama, bahwa perlu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalisasi ketersediaan populasi sapi pedaging yang tinggi untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Ya. Kemudian yang kedua, ini standarisasi bibit sapi pedaging. Berikutnya, perlu keunggulan populasi sapi pedaging yang tinggi dalam upaya untuk mengurangi pemotongan betina produktif. Ya. Dari hasil itu, maka yang saya pikir ini yang kami perlu jadikan unggulan daerah di Provinsi Tenggara. Nah, tindak lanjut yang telah kami lakukan, yang pertama bahwa kami sudah melakukan sosialisasi dan audiensi dengan Pak Bupati itu pada tahun 2021 ya. Kemudian 2022 ini Balitbang juga sudah melakukan penyusunan dokumen pendukung, karena kami harus menyiapkan 12 dokumen pendukung, Pak Deputi, untuk disampaikan di BRIN. Yang ketiga, tahun 2022 ini juga kami sudah menyiapkan anggaran melalui Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara itu sebesar 450 juta untuk pengadaan peralatan untuk mengukur standarisasi bibit sapi yang berlokus di Konawe Selatan. Jadi nanti ini akan digunakan di padang pengembalaan ini. Ya. Dan kemudian tahun 2022 ini juga oleh Kabupaten Konawe Selatan sendiri sudah menganggarkan anggaran sebesar 800 juta kurang lebih
untuk perbaikan infrastruktur di padang pengembalaan di Desa Anduna. Tadi Pak Deputi kita melewati lokasi ini. Ya sebenarnya sebentar siang mungkin kalau ada waktu bisa kita mampir di lokasi. Kalau kita tidak akan ke Unhalu kita mungkin agak lama kemarin. Tadinya asalnya seperti itu Bu Sekdem. Tapi karena kita mau masuk ke Unhalu kita sambil lewat bisa masuk ke dalam. Jadi di pinggir jalan. Ya. Jadi perbaikan jalan, jembatan dan penambahan rumput di sekitar padang pengembalaan. Ya. Nah ini untuk 2023 rencana kegiatan kami ada yang di perubahan anggaran kami rencanakan dan juga ada di 2023. Ya, ini program 2003 untuk pembuatan industri pakan ini di Kabupaten APBD Kabupaten Konawe Selatan dan tadi Ibu Badan Balitbang juga sudah menyampaikan kepada kami di program 2023 ada matchmaking, tapi mungkin di perubahan ini ya, Bu. Perubahan ini sudah masuk, ada matchmaking di NTB. Saya kemarin ke NTB untuk di provinsi, tapi saya nggak sempat masuk ke peternak ke industri pakannya karena saya konsennya di kantor Brida Pak Deputi dalam rangka pembentukan Brida Sultra ya, karena dia satu areal tapi di belakang sendiri yang industri pakan ini. Kemudian di rencana program perubahan anggaran baru itu oleh peneliti Balitbang dan tenaga ahli UHO Balitbang usulan kegiatan kelitbangan terkait identifikasi potensi pemetaan sumber bahan pakan ternak ruminasi ya di Konawe Selatan. Ya, jadi kami juga ada merencanakan juga 2023 untuk kerjasama dengan UHO terkait pemanfaatan limbah sagu. Ya, jadi Pak Bupati di Konawe sana ataupun di Konawe Selatan sini banyak limbah sagu yang begitu saja terbuang sebenarnya bisa menjadi pakan ternak dan oleh pendamping kami Pak Prof Napio ini yang tenaga ahli kami dari UHO ini sudah melakukan penelitian Pak Prof, jadi tinggal untuk penerapannya dan perlu kami sosialisasikan kepada masyarakat sebelum pelaksanaan penerapan sekaligus workshop gitu untuk pelaksanaan pemanfaatan limbah sagu ini untuk dijadikan pakan ternak karena ini sudah siap, sudah diteliti oleh Pak tenaga ahli yang dari UHO Pak Prof Propio. Sayangnya beliau hari ini masih belum kembali dari Tanah Suci karena beliau lagi berhaji. Seandainya ada akan beliau ikut hadir. Lanjut. Nah, jadi ini beberapa dokumen yang harus kami siapkan Pak Deputi. Yang 3 ini sudah kami siapkan ya Bu Eda. Ya, jadi masih ada beberapa yang harusnya sudah masuk. Ini kan memang sampai dengan 5 tahun ya Bu Eda, tapi kita berharap bisa kami selesaikan sampai tahun depan karena pendampingan yang diberikan oleh BRIN itu salah satunya juga adalah masalah sumber daya manusia Pak Deputi. Jadi ini yang harus kami sebagai Balitbang Provinsi dan UHO yang bekerja sama kemudian mendampingi juga di Konawe Selatan. Konawe Selatan ini yang kami harus siapkan. Lanjut. Jadi ini roadmap-nya, ya seluruh kegiatan ini kami masuk dalam roadmap kegiatan tindak lanjut masing-masing instansi, ya masing-masing sesuai penanggung jawab masing-masing, baik itu Konawe Selatan, provinsi maupun BRIN itu sendiri. Ya. Lanjut, beda. Nah, jadi sebelum saya tutup harapannya ini mungkin Pak Deputi dengan berkunjung di Konawe Selatan sama tentunya harapannya Pak Bupati kami bisa difasilitasi untuk terkait dengan kelanjutan pendampingan dan ini di BRIN ini bukan hanya SDM-nya tapi teknologinya juga Pak. Ya, ini untuk pendampingannya nanti disampaikan kepada kami direncanakan tahun 2023. Ya, insya Allah mungkin ini melalui Pak Deputi kami juga berharap banyak hal untuk kelangsungan kegiatan ini karena
awal kami kunjungan ke sini ketemu Pak Bupati awalnya menyampaikan setiap program kepala daerah itu Pak kadang biasa tercecer setelah pergantian kepala daerah gitu, biasanya seperti itu. Tapi insya Allah kalau seperti ini kita bisa mendampingi terus. Kemudian Pak Bupati saya kira ini juga Padang Pengembalan menjadikan satu organisasi perangkat daerah. Jadi saya pikir siapapun kepala daerahnya dan itu untuk kemaslahatan orang banyak, saya pikir tidak akan meninggalkan program kegiatan ini. Jadi berdasar harapan kami, baik saya dari provinsi maupun Bupati, seperti tadi Pak Deputi lah yang mengingat kami karena memang Bapak Deputi Brida yang harus ada selalu sering-sering kami temui di BRIN sana. Saya kira demikian Pak Bupati dan Pak Deputi. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Izin Pak Bupati, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bupati, saya senang sekali hari ini Pak bisa bertemu dengan Bapak, dengan Ibu, jelas dengan Bapak Ibu sekalian dari Kabupaten Konawe Selatan ya Pak ya. Dan kami terima kasih sekali ke Bu Isma dan tim yang mendampingi kami dari kemarin Pak ini Pak. Jadi tujuan kami ke Sulawesi Tenggara ini adalah ya pertama ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian adalah menghadiri acara rapat kerja jaringan penelitian di mana ini dikoordinasi oleh Ibu Isma dan tim mengumpulkan seluruh misalnya Balitbang dan Balitbangda atau Bapeda Litbang ya dari level kabupaten dan kota. Dan kita sudah diskusi cukup banyak, panjang lebar Pak Bupati dan Bapak Ibu sekalian kemarin dengan tujuan untuk mendorong proses pembentukan atau peralihan Balitbangda atau OPD yang membidangi Litbang di level provinsi, kabupaten, kota itu berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Karena ini mengikuti regulasi Perpres 78 tahun 2021 terkait Badan Riset dan Inovasi Nasional yang tempat kami saat sekarang bertugas, dan nanti akan diikuti oleh peraturan dari Menteri Dalam Negeri ya terkait Permendagri nomenklatur BRIDA yang sebentar lagi akan keluar. Sehingga dengan ada regulasi itu nanti kabupaten, pemerintah daerah level provinsi, kabupaten dan kota pun tinggal mengikuti. Nah kita mendorong itu Bapak Ibu. Mengapa itu langkah pertama yang perlu dilakukan? Karena tugas Binwas teknis terhadap Pemda atau terhadap Balitbang BRIDA ke depan itu adalah menjadi tugas kami di BRIN. Tugas kami bersama dengan KDN, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri fokus ke Binwas umumnya, kami nanti ke Binwas teknisnya. Jadi mohon bantuan dari Kabupaten Konawe Selatan ini Pak. Karena tahap pertama itu adalah Bapak Ibu nanti dari Balitbangnya perlu mengirimkan proposal urgensi, dan tugas kita itu adalah melakukan penilaian dan menimbang, dan nanti akan mengeluarkan surat hasil pertimbangan tersebut ke kabupatennya langsung, nanti akan diselesaikan ke provinsi. Sedangkan keputusan akhir pembentukan BRIDA itu ada di wewenangnya adalah di Kementerian Dalam Negeri Bapak Ibu. Jadi kita hanya membantu mendampingi saja proses ke arah peralihan dan pembentukan BRIDA itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jelas ketika BRIDA-nya sudah terbentuk ataupun dalam kondisi belum terbentuk ya saat sekarang, kondisinya masih yang lama, kita tetap akan melakukan Binwas teknis Bapak Ibu. Karena itu adalah tugas kami memang dari tahun ini pertama. Nah, untuk itu kami berterima kasih sekali hari ini bisa menyempatkan hadir langsung tatap muka, dan ini sejujurnya beda sekali ya dengan Zoom yang selama ini dilaksanakan. Langsung masuk gitu, saya Bu Isma aja ketemu udah langsung udah
kayaknya pertemuan Zoom apa ya, wah beratus-ratus kali ya Bu ya, hanya dengan satu hari itu udah klik. Ya, tadi ada paparan dan lain-lain, jadi kita sudah semakin jelas kira-kira apa yang bisa kita binwas tekniskan nanti. Gitu. Nah, kami janji nih Pak Bupati, kita tidak akan lupa Pak. Mengapa? Ini sejujur saya baru bertugas Pak. Selama ini saya peneliti, kemudian tadi ada standarisasi, nanti saya akan cerita. Saya 3 tahun bekerja di Badan Standarisasi Nasional. Nah, setelah jadi peneliti utama, ini baru 2 bulan saya bertugas sebagai deputi Pak. Khusus untuk mengurusi Brida ini. Jadi masih fresh, dan kemarin juga kita lagi menakar daerah mana yang pertama kita kunjungi gitu. Dan alhamdulillah bagi saya itu ini pertama kali Pak. Jadi ke Ibu Isma pertama kali ke Provinsi Sultra ini, dan kabupaten ini yang pertama kali Pak. Jadi sejarah kalau buat kami dan tidak akan lupa itu. Dan ini akan menjadi apa ya, tonggak buat kami ketika akan melakukan binwas pendampingan. Sehingga ya mau tidak mau ya, dan hari ini kan kami didampingi oleh Bu Sesdep, ada Pak Agus, Direktorat Fasilitasi. Jadi udah pas ini. Tinggal nanti diskusi lebih lanjut lagi. Dan kami ada Mbak Yuli mana? Kita ini ada satu, karena kita melayani 34 provinsi, 514 ya Pak ya, kabupaten kota, kan luar biasa. Jadi kita sudah menentukan 1-2 orang SDM muda nanti yang akan mendampingi secara teknis. Di sini Mbak Yuli ya, asli dari sini kan Mbak ya. Nah, itu hal-hal umum ya Pak ya, 2 poin itu yang mudah-mudahan nanti koordinasi berlanjut. Kami sangat senang sekali Pak Bupati bahwa banyak sekali kegiatan yang sudah dilaksanakan dan fokusnya sudah jelas ya. Jadi ketika proses binwas kita nanti akan lebih tepat mendampingi ya Pak. Khusus terkait apalagi Bapak menyebutkan tadi udah keywordnya desa ya. Ini bukan kebetulan lagi ya, ini dari seminggu 2 minggu itu kita diskusi terus desa terus Pak. Kita sudah berkunjung ke Kemenko, dari mulai Marves, nanti yang urusan Kemendes juga ya Pak ya. Karena memang mereka lagi meminta kebijakan apa yang level nasional yang bisa lebih mengefisiensikan anggaran dan kabupaten atau Pemda ya Pak ya. Desanya itu bisa benar-benar lebih maju. Karena itu kemarin di paparan Pak Menteri Luhut itu yang ke internasional ya Pak ya. Itu satu slide itu ceritanya desa inovasi Bapak. Keluar negeri jualannya itu loh. Kita juga kaget. Jadi mohon maaf bukan Pemdanya yang diangkat itu, desanya. Negara terus langsung ke desa gitu. Dan itu karena memang pemerintah berpikir memang harus dari desa. Dan kemarin ada rencana malah Kementerian Dalam Negeri itu ya Pak ya, sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah terkait data desa presisi Pak. Untuk membantu bagaimana nanti desa ya lebih cepat bergerak ketika ada koordinasi dengan pusat atau dengan level provinsi bisa lebih tepat sasaran nantinya dengan data desa presisi tadi. Tapi ini masih dalam proses ya Pak ya. Kita mendampingi terus, ini juga Kementerian Dalam Negeri, kita nanti akan koordinasi dengan Kemendes agar lebih memperkuat terkait pendukung terhadap program desa inovasi dan lain-lain. Nah, yang menarik itu adalah Bapak tadi menyebutkan terkait koordinasi dengan swasta ya Pak ya, memanfaatkan anggaran-anggaran di luar. Nah inilah sebenarnya Pak salah satu yang kita dorong bagaimana nanti pemerintah daerah itu mengembangkan model bisnis yang tidak terlalu bergantung dengan APBD-nya. Nah itu bagaimana cara membackupnya kita itu adalah dengan melakukan kajian yang tepat. Untuk itu ketika Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk, tusinya agak lebih kuat dibanding Balitbang atau Bapeda Litbang yang lama itu adalah Brida yang terbentuk basicnya itu adalah harus menjadi penyedia kebijakan berbasis bukti yang tepat untuk kebutuhan Pemdanya, untuk kebutuhan pimpinan baik bupati atau gubernurnya gitu. Nah, bagaimana mengeluarkan kebijakan berbasis bukti atau evidence based policy itu? Disitulah kekuatan data sekunder, data primer yang ada itu menjadi sangat penting. Jangan sampai mengeluarkan suatu kebijakan berdasarkan intuisi,
atau kebutuhan sesaat gitu. Nah ini yang kita dari BRIN berusaha mendorong menguatkan SDM yang ada di Balitbank atau di Bapedalitbank. Untuk itu kami hari ini pun kita sudah ada webinar untuk memfasilitasi SDM ITEK-nya ya, yang sekarang kan sedang ramai, ada proses peralihan ya Pak ya, penyetaraan karena eselonnya berkurang dan semuanya harus dialihkan ke jabatan fungsional. Kita juga akan mendampingi sampai ke level individu ya Bapak Ibu ya. Kenapa SDM menjadi penting untuk menguatkan ya level eselon 3 atau eselon 2-nya, dan nanti ujung-ujung akan mengeluarkan suatu output yang bisa digunakan oleh pimpinan daerahnya untuk mengeksekusi berbagai macam kebijakan teknis atau program yang disiapkan sebagai salah satu strategi. Nah, demikian Bapak Ibu. Nah, untuk itu ketika BRIDA terbentuk, kemarin kita sudah Pak Bupati, Bapak Ibu, ke Bu Isma dan tim bahwa BRIDA, Badan Riset Balitbank, itu perlu nanti tugas awal itu adalah menyiapkan rencana induk dan peta jalan. Jadi tadi udah ada sebenarnya Bu ya. Nah, karena sekarang sedang tengah jalan kalau secara RPJMN ya, untuk tahun 2023-2024 silakan mengikuti ya RPJM yang sudah jalan. Hanya tinggal kita mengadjust saja kegiatan program agar nanti pemanfaatan anggarannya lebih efisien gitu. Nah, sedangkan untuk jangka panjang Bu Isma, untuk 2025 sampai 2045 itu adalah renduk peta jalan jangka panjang. 2000 nanti bisa diturunkan ke level 5 tahunan, rencana menengah, renduk menengah, kemudian nanti rencana tahunan, RKPD ya, rencana tahunan, rencana induk peta jalan. Nah, ini menarik Pak, saya sejujurnya. Jadi memang betul kalau kami ya mohon maaf kita tidak melihat jangka pendek ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa malah 100 tahun gitu. Indahnya itu. Kenapa? Ini kalau cerita daging saya mencontoh aja. Pemerintah kita kalau bicara riset kenapa nggak clear itu, karena selalu berganti terus programnya setiap 5 tahun dan lain-lain itu. Roadmap penelitian kita itu nggak tegas gitu. Nah, saya punya pengalaman karena kami diizinkan untuk sekolah ke luar negeri lama ya Bapak Ibu ya. Saya 15 tahun di Jepang dan lain-lain. Negara-negara yang dikategorikan maju atau udah berpikir ke depan itu, mereka itu membuat roadmap-nya nggak hanya 20, 50 malah 100 tahun gitu. Dan ini nggak berubah gitu. Sebagai info, Australia itu roadmap-nya sama Bu, pedaging. Karena mereka kan daging ya. Mereka bikin roadmap itu 100 tahun Bu. Setelah ini jalan, mereka sudah memprediksi sampai, istilahnya kalau dikatakan sampai kiamat pun, mereka itu akan mandiri protein hewani. Dan mereka membuat suatu renduk atau peta jalan itu dari berbagai macam arah. Dari mulai standar bibitnya ya, ntar dari mulai pakannya, dari lingkungannya, sampai produk-produknya. Jadi semuanya itu udah melingkup, sampai analisis sosialnya, ekonomi, segala macam lah. Nah itu rencana atau peta jalan itu sebenarnya seperti itu. Kami tadi baru melihat kan ini baru beberapa sisi. Jadi nanti ketika Ibu Isma dan tim nanti didampingi oleh Bapak Ibu dari Konawe Selatan, ketika akan menyiapkan suatu renduk peta jalan yang jangka panjang, mari kita bersama-sama menyiapkan dari arah lain juga untuk memberdayakan tadi. Kan Pak Bupati tadi menyatakan di sini lebih ke pertanian ya Pak ya, istilahnya fokusnya peternakan jelas. Nah, berarti kan ada indikator atau strategi lain yang bisa dikembangkan, tidak hanya bibit atau pakannya saja, tapi hal-hal yang lain yang terkait untuk peningkatan strategi pengembang sapi pedaging di Sultra ini. Dan kalau bisa berkelanjutan itu adalah super, dan ini akan bisa menjadi suatu prioritas yang istilahnya yang membedakan dari daerah lain. Itu kita berusaha mendukung pemanfaatan sumber daya alam atau kondisi disesuaikan dengan pemerintah daerahnya masing-masing ya. Jadi kita sudah menilik bahwa setiap Pemda itu pasti akan berbeda. Kita tidak bisa menyamakan. Untuk itu pendampingan kita juga nanti akan berbeda.
Itu ya Pak ya. Jadi kemudian ada poin-poin nanti yang bisa kita kerjakan bersama Pak Bupati, Bapak Ibu. Saya ingin belajar juga dengan Bapak Ibu. Tadi Pak Bupati sudah menyebutkan model bisnis di sini menarik gitu ya. Sudah diarahkan dengan berbagai macam tadi program strategis gitu. Nah, model bisnis ini yang kita dorong sebenarnya. Hanya untuk memperkuat model bisnis yang sudah jalan itu kira-kira perlu kajian apa, perlu apa. Nah, itu yang tim Brida bersama kami nanti membantu gitu. Nah, kami Pak, jadi Brida kebentuk itu setelah menyiapkan renduk, peta jalan. Yang kedua itu tadi Brida timnya harus bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada. Jikalau permasalahan itu bisa diselesaikan oleh daerah, ya kita senang, alhamdulillah gitu ya Pak ya. Tapi jikalau tidak bisa, itu mohon dibawa ke BRIN, gitu. Dibawa dulu ke BRIN, nanti kita carikan solusinya. Mengapa? Apakah kebutuhannya teknologi? Nah itu nanti bisa kita carikan mengapa. Sekarang BRIN itu adalah dengan style baru, mengumpulkan seluruh kegiatan Litbang Jirap, termasuk infrastruktur, SDM, anggaran sebagian ya, di satu tempat kan. Misalnya untuk SDM saja, sekarang kita peneliti dari seluruh kementerian, lembaga, dulu ada LIPI, BPT, sekarang nyatu di BRIN Bapak Ibu. Peneliti itu sekarang udah ada 10.000, belum ada perekayasa, mungkin ada lebih dari itu, 12.000. Nah ini itu kan kumpulan orang-orang pintar ya Pak ya, kumpulan orang-orang yang sudah disekolahin sama pemerintah, sudah punya pengalaman banyak, sudah mitranya banyak, ya, hanya di dalam di luar negeri. Nah inilah silakan kita manfaatkan, itu satu. Jadi tidak perlu mencari atau melakukan semuanya sendiri lagi, justru kita harus saling memanfaatkan, menghindari overlapping suatu kegiatan atau suatu proses. Ini untuk memperkuat apa-apa yang sudah dibuat di masing-masing pemerintah maksudnya gitu. Jadi kita tidak akan saling mencaplok, tidak, kita justru saling jalan bersama Bapak Ibu, saling membuat, saling memanfaatkan gitu. Nah, belum nanti ada fasilitasi yang lain. Kemudian ada infrastruktur nanti untuk riset bisa digunakan bersama. Untuk itulah saya izin ke Bu Isma, nanti siang kami perlu berkunjung ke Unhalu karena menjadi mitra utama Pak. Nanti untuk kajian, untuk riset-riset lebih lanjut lagi. Nah, ketika BRIN bersama-sama dengan Unhalu dan lain-lain menyiapkan suatu program, kami berharap kaitan dengan Brida itu selalu ada, jangan sendiri-sendiri gitu. Jadi Brida nanti akan mendapatkan suatu keuntungan juga, istilahnya mengkoordinasikan, mensinkronisasikan seluruh kegiatan Litbang Jirap di daerah. Tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa ketika ada dana desa juga ya Pak ya, harus sesuai dengan RPJM D-nya di sini misalnya. Itu tepat sekali. Tapi kenyataannya kan ada yang langsung dari pusat. Tanpa kulon atau fungsi koordinasi sinkronisasi itu yang kita harus kuatkan. Kalau kami BRIN, disitulah kita membantu. Jangan sampai setiap ada suatu kegiatan Pak Bupatinya nggak paham gitu. Nyelonong atau ini cukup banyak kalau kami perhatikan. Nah, untuk itulah kami di level atas sekarang pun selalu ke Kemenko langsung koordinasi. Yang berhubungan dengan Pemda itu apa misalnya. Selama ini bagaimana? Kira-kira bisa di-adjust tidak gitu. Nah, mohon nanti masukan dari Bapak Ibu. Kemarin saya sudah dapat masukan banyak dari Bu Isma dan tim untuk penguatan Bridanya bagaimana agar impaknya untuk Pemda atau pimpinan Litbang itu ya bermanfaat gitu. Meskipun kemarin banyak curhat ya Bu ya, bahwa Litbang kurang diperhatikan Pak. Litbang kecil gitu dibanding OPD lain. Kami paham apa boleh buat. Memang penelitian itu agak gimana gitu kan. Nah tapi itu proses ya Bapak Ibu ya. Kita memahami untuk menerima bahwa hasil penelitian itu keren dan bermanfaat itu masih perlu waktu. Tapi ya saya menekankan kemarin juga bahwa bukan negara lagi malah suatu pemerintah daerah sekarang harus menghadapi persaingan global Bapak Ibu. Jadi sekarang border negara itu sudah tipis. Negara bukan dari Jawa datang ke sini saja, tapi dari luar negeri pun langsung kan ya Pak ya. Datang
berkompetensi gitu. Nah, kita berusaha mendorong bagaimana meningkatkan daya saing ini. Jadi salah satu indikator kita mendampingi Pemda nanti itu adalah kita akan menilai indeks daya saing daerah, Bapak Ibu. Dan ini juga stylenya beda dengan sebelumnya, di mana Bapak Ibu direpotkan dengan berbagai macam survei, harus mengalokasikan anggaran. Tidak. Mulai tahun ini indeks daya saing kita akan mengukur langsung dengan data sekunder. Data sekunder apa? Data yang valid, adanya di kementerian semua. Jadi tidak perlu mencari data-data sendiri, karena ada kecenderungan nanti datanya agak subjektif selama ini gitu. Dan ada daerah yang mengalokasikan anggaran banyak untuk mencari data itu dan aktif, nilainya jadi tinggi. Nah, padahal yang kita inginkan itu adalah ketika menghitung indeks daya saing, impaknya apa sebenarnya setelah indeks itu muncul? Indeksnya tinggi atau rendah itu ya nanti perlu ditindaklanjuti gitu. Nah, ini menjadi salah satu program yang harus disesuaikan dengan Renduk dan peta jalan tadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon pengertiannya bahwa kami dari BRIN itu tidak intinya berusaha membantu sebenarnya, tapi dengan metodologi, dengan style yang baru. Tujuannya adalah kita tidak ingin membebani daerah dengan berbagai macam hal-hal teknis, tapi justru ingin membantu bagaimana potensi daerah ke permukaan dan daerah mendapatkan benefit yang sebanyak mungkin. Nah, satu poin terakhir terkait daya saing, Pak. Kami ingin mengajak, mohon masukan dari Pak Bupati juga. Selama yang kami, kan ke kami itu sudah banyak yang berkunjung ini, Pak. Sudah mendekati 100 mungkin ya, dari seluruh Indonesia datang ke kami terkait pembentukan BRIDA ini. Masing-masing sudah curhat atau bicara berbagai macam problem atau potensinya gitu. Kami menilai ada satu poin ternyata masih di dalam, maksudnya kebanyakan kegiatan itu. Nah, kami di BRIN kan mitra kami itu tidak hanya di dalam tapi di luar negeri ya Bapak Ibu ya, banyak. Nah, terkait pengembangan-pengembangan bisa tidak dari daerah itu juga kita mencari mitra langsung ke luar negeri sebanyak mungkin. Ya, memanfaatkan tadi kan memanfaatkan CSR itu ya Pak ya, memanfaatkan tadi melalui BI, PIP gitu, mendukung usaha mikro. Nah, saya pikir tawaran dari luar negeri banyak sekarang. Nah, tapi bagaimana cara mengambil kesempatan itu gitu. Nah, kami mendorong BRIDA timnya agar berkarakter bebas, maksudnya kolaboratifnya meningkat, kompetitifnya tinggi. Dengan melakukan ya tadi, menyiapkan suatu tim, konsolidasi, koordinasi antara Balitbanknya, kemudian dengan provinsi, dengan universitas multi pihak yang ada di daerah, dan kami dengan mitra di nasional, gitu. Kita nanti dengan koordinasi lebih lanjut, kita bisa menyiapkan bersama-sama ya Bapak Ibu ya, karena pengusulnya harus dari daerah sekarang. Kenapa? Agar proaktifnya muncul dan benefitnya langsung. Dan ya kami ingin dapat support Pak, istilahnya dari komitmen pimpinan Pak, karena ini menjadi penting. Mendukung misalnya bagaimana menggait dana, menggait program istilahnya untuk ya tadi meningkatkan kapasitas SDM-nya gitu ya Pak. Untuk misalnya menambah infrastruktur kalau dibutuhkan dan jelas mendapatkan dana-dana untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Nah, kita ingin mengajak karena banyak sekali tawaran ke kami, tapi ujung-ujungnya daerah siap tidak, gitu aja. Karena ketika ini ada, berarti disitulah koordinasi, sinkronisasi menjadi penting. Pembicaraan-pembicaraan awal itu menjadi kadang-kadang kendala, tapi ya perlu dilakukan. Gitu. Kami mohon nanti tim BRIDA, karena isinya nanti ada SDM Impact ya Bu ya, ada peneliti juga, ada perencana, ada analis kebijakan. Ini kan semuanya SDM Impact yang kalau bisa duduk bareng, kita bersama. Kami memahami juga ada SDM Impact, mungkin di Konawe ada berapa ya Bu ya? Konawe Selatan sekarang. Belum ada. Nah, jikalau belum ada, nanti koordinasi dengan provinsi ataupun memanfaatkan SDM yang ada di BRIN. Tapi kendalanya, koordinasinya harus di kabupaten, maksud saya itu. Jadi jangan sampai saya menunggu SDM-nya ada dulu baru bergerak, itu juga lambat nanti dengan kecepatan informasi persaingan saat sekarang. Jadi
Untuk itulah kami hari ini hadir Bapak Ibu. Mohon manfaatkan SDM yang sudah kita koleksi. Ada 10.000 itu kan. Banyak sekali, udah pinter-pinter deh, sayang kalau didiemin. Dan itu kan semua dibayar sama pemerintah. Pemerintah itu kan menggaji peneliti itu luar biasa. Dan makanya mari kita akses, kita banyak itu sektor, udah ada ahli energi, ada ahli pakan juga ada. Semuanya lengkap itu udah. Sosial juga ada, jadi banyak sekali. Jikalau ini kurang, ya kita ke universitas. Makanya kami nanti siang akan ke Unhalu, itu adalah untuk koordinasi bagaimana bisa tidak mensupport secara lebih efektif. Nah, demikian Bapak Ibu. Nah, mungkin uturan teknis Ibu terkait tadi ada kata-kata standarisasi. Saya karena sebelumnya adalah di Badan Standarisasi Nasional, mungkin bisa lebih di arrange masalah kegiatan ya Bu ya. Nanti kita koordinasikan dengan BSN, karena kalau untuk pembuatan standar itu adalah ada tugasnya emang di konsumennya ada. Tapi untuk penetapan standar itu ada di mereka. Ibu tinggal mengusulkan, mereka nanti yang akan menyiapkan dengan tim teknisnya. Kementerian terkait biasanya. Dan kalau tidak salah, bibit sapi itu udah dibikin ya Bu. Lagi proses sih, karena proses cukup lama. Nah, itu juga peneliti di BRIN dulu di biotek, karena saya juga orang biotek dulu, saya tahu makanya. Nah, terkait turunan-turunan seperti tadi mau membuat perda standarisasi itu bagus ya Bu ya. Nah itulah di situ nanti kajian gimana agar dibantu melalui berita. Dan maksud saya itu mungkin bisa lebih efisien ya Bu ya dalam memanfaatkan anggaran dengan adanya BRIN, sehingga Ibu atau Bapak yang anggarannya bisa dipakai untuk yang lain, maksudnya dialihkan atau memperkuat sesuatu program lain misalnya gitu. Nah ini yang poin-poin yang bisa kita bukan tawarkan ya bersama-sama jalan. Demikian mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti mohon selalu kerjasamanya Bapak Ibu kami ke depan, khusus ya Pak ya, izin Konawe mau tidak mau mungkin kami agak lebih cerewet ya Bapak Ibu ya, karena kan kami udah berkunjung soalnya. Ya iya maksudnya kan saya belum kenal, ternyata dikenalin ada Konawe Utara, Konawe Selatan, banyak ternyata ya. Konawe Selatan yang itu karena kunjungan kami pertama, jadi kita mungkin ya nanti izinnya Bu Sesdep ya, karena kan tidak aneh kalau tidak maju dalam tanda petik ya, secara laporan, secara bimas teknis, jadi akan spesial mungkin. Jadi mohon menerima keserewetan kami nanti mendampingi Bapak Ibu, plus otomatis tempat Ibu Ismail juga ya. Demikian mungkin terima kasih atas perhatiannya Pak Bupati, Bapak Ibu sekalian. Salam sehat semua dan salam kompak kalau kami nyebut, agar kita bisa kerjasama terus menerus ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, saya ada tambahan sedikit. Saya ada informasi sedikit buat Pak Bupati mungkin, dan mungkin harapan saya juga sebagai Balitbang Provinsi. Kami tahun 2021 melakukan penelitian terkait dengan sagu. Jadi kita ingin sagu ini tetap lestari di bumi kita ini, di Sulawesi, khususnya di Kendari ini, atau di Sulawesi Tenggara khususnya di kita orang Kendari. Jadi Pak Bupati, kami hasil penelitian 2021 kita memperkuat dulu, rekomendasi yang kami hasilkan itu memperkuat regulasinya, karena akhir-akhir dari hasil penelitian itu kami lihat bahwa sagu ini akan dengan sendirinya beberapa tahun ke depan kemungkinan beralih fungsi lahan-lahan kita. Jadi tentunya yang kita harapkan, kita buatkan regulasi untuk penguatan kelestarian sagu ini. Jadi regulasi yang kita direkomendasikan oleh hasil penelitian kami yaitu perdanya. Kita membuat perda Pak Bupati, karena tadi hasil penyampaian Bupati, saya senang sekali dengar ada penanaman sagu di Rawa Opan. Ya, jadi siap. Sekalian aja Pak. Iya itu jadi itu kita ini kemarin kita memang lokusnya kemarin penelitian juga di Konawe, kami sudah sampaikan juga supaya segera. Jadi Konawe Selatan ya Indra yang kasih
arealnya besar ya untuk sagu ini, sehingga ini yang kami fokus untuk pembuatan perda. Sebelumnya juga kami di provinsi akan membuat perda terkait ini. Jadi saya alhamdulillah tadi Pak Bupati menyampaikan itu, saya langsung teringat Pak Bupati. Jadi alhamdulillah sekali pada kesempatan ini saya juga jadi bisa menyampaikan ini. Saya kira itu tambahan kabar. Terima kasih Ibu Isma, Pak Deputi yang saya hormati. Pertama, statement ya. Saya sangat mendukung ini BRIN, Sulawesi Selatan supaya terbentuk. Ya BRIDA, karena selama ini saya keliling universitas bekerja sama. Sampai UGM pun saya bekerja sama. Dalam beberapa hal. Unhalu berapa bidang kita kerjasama, peternakan, perikanan, semua. Ya. Sampai hari ini anak-anak UGM ada spesial datang KKN di Sulawesi Selatan. Sekarang wisata mereka lagi mengajarkan masyarakat sana. Desa Namu yang tadinya desa tertinggal ini. Ya, Lauti. Ya, ada 28 mahasiswa lagi sini. Jadi kenapa kita butuh rekomendasi? Ya, kami ini kan kursi panas, Pak. Kalau kita salah menarahkan anggaran, dikatakan dia mubazir, kita berhenti pun dicari lah. Ini saya lihat pengalaman ini. Bupati sudah lama berhenti pun dicari. Sehingga kita perlu ada penelitian awal. Ya. Makanya kami sangat mendorong penguatan BRIDA ini. Kalau memang Permendagri-nya sudah ada, kita tidak ada masalah, Pak. Makanya saya selalu pesan penelitian itu kita dukung. Tapi jangan judul-judulan. Harus yang sesuai kebutuhan kita. Nah ini kadang-kadang. Ya. Yang kedua tentang sapi ini, memang kami punya rencana besar. Samping padang pengembalaan untuk bibit, kami RPH yang lengkap cold storage. Sehingga kita mengirim, sebenarnya kemarin saya sudah diskusi dialog dengan perusahaan daerah Jakarta. Jadi mereka siapkan cold storage, kita potong sini, mereka pembelinya. Cuma waktu pandemi ini terhenti semua. Jadi kami memang ada rencana besar ini untuk bukan hanya menjual sapi, tapi daging kita mau ini. Mudah-mudahan ini RPH mungkin kalau bisa ya melalui Bu Isma, mungkin kalau ada dukungan provinsi, karena di situ kita sudah siapkan lahan dengan pasar hewannya di daerah sini. Aspal jalannya sudah kita aspal semua. Tengah-tengah Konawe Selatan ini. Jadi biar dari Landono, dari apa? Daerah Masara sih. Ya. Ada 6 hektar di situ lahan kita siapkan dengan itu pasar hewan. Karena itu. Sehingga pada pengembalaan di Anduna adalah untuk bibit dan pengembangan. Kayak kita kerjasama sama Unhalu, juga mereka juga praktik di situ. Jadi saya terima kasih Pak kalau sudah ada arahan seperti itu, sehingga ya mohon maaf karena kadang-kadang kita berpikir ini kalau sudah dosen ini sudah peneliti, padahal belum tentu kan. Kalau rekomendasinya salah kita salah pula. Ini kita harapkan karena kami di Pemda ini Pak, ya, dengan dana terbatas, kita juga harus berpikir untuk dana itu tidak pakai habis, tidak belanja habis, harus ada aset. Tapi aset ini kan harus sesuai dengan
bisa tumbuh dan berkembang. Jadi makanya kemarin saya bilang sama Pak Gub, saya itu tidak pernah berharap tambang, karena ini bikin susah kita ini. Mereka datang menggali lingkungan rusak, pergilah pula dia. Kita lebih mendorong ini pada masyarakat kita. Malah saya pernah ngomong sama Mendagri, sebenarnya daerah seperti Konawe Selatan ini tidak perlu itu dapat beras raskin. Karena kami lahan ada, tinggal buang tubuh. Lebih baik kita penguatan petaninya ini. Kalau kasih raskin, wah, baik tanam sendiri ini. Makanya alhamdulillah waktu Covid itu saya di mana-mana saya dorong masyarakat sudah ke sawah, ke ladang, nggak ada Covid di sana. Jangan dengan orang Jakarta ya tidur sana mau dapat beras, tak usah. Kita tetap bekerja. Sehingga pengaruhnya tidak terlalu buat kita. Hanya pasar keluarnya yang ada. Tapi kalau kebutuhan hari-hari terpenuhi semua. Jadi ini yang saya terima kasih. Kalau untuk Brida ini saya ya yang pertama memberikan apresiasi dan dukungan karena kita jangkauannya ada. Saya ini kerjasama di mana-mana. Pengembangan konsel ini pertama saya dilantik, internet pun tidak ada. Akhirnya apa? Saya kok Infocom salah, bikin kerjasama sampai terakhir Simral pun kita kerjasama untuk sistem keuangan. Apalagi sekarang ini kita sudah siap di sini. Ya, artinya kalau untuk diskusi dengan bapak-bapak BRIN pusat ini sudah mudah. Tinggal kita online. Nah, hari ini juga kita semua arahan Presiden, Mendagri apa semua kita ikuti dari kantor kita saja. Sudah ada. Tinggal melengkapi ini kita. Jadi tidak perlu terlalu banyak bolak-balik misalnya. Kita sudah siap. Jadi sekali lagi atas kehadiran Bapak di tempat ini, nah, karena yang penting ini kan komitmen Pemda itu melaksanakan. Kalau kami sangat butuh Pak, makanya saya keliling kerjasama sama Unhalu, IPB kerjasama, Unhalu, UGM, di Unhas, kita semua ada di bidang kesehatan Unhas, di lingkungan UGM dan pariwisata, pertanian IPB, di Unhalus ini adalah perikanan dan peternakan. Sehingga, tapi kalau ada ini satu ini sudah ahlinya sudah ada di situ semua. Seperti Bapak sampaikan, kita mau diskusi pakan, tinggal ahli pakan saja. Jadi saya merasa sangat terbantu, tidak perlu lagi keliling universitas itu. Karena ini yang saya lakukan 6 tahun saya menjabat ini seperti itu. Minta referensi karena kita kan orang awam. Nah, keahlian saya tak ada di situ. Jadi harus cari referensi sebelum kita ambil kebijakan. Jadi kalau dengan adanya Brida yang diperkuat oleh Brida Provinsi dan BRIN sana dengan para peneliti, tentunya kami daerah ini sangat merasa terbantu. Karena nanti tinggal kita petakan di daerah. Oh ini butuh ahli segini. Bapak-bapak misalnya tinggal memberikan referensi bagi kami sehingga anggaran kita efisien. Memang daerah kita lagi mendorong untuk menurut desa mandiri ini memang perlu sudah harus ilmiah. Sudah harus memetakan desa itu potensinya yang benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat, bisa berkelanjutan. Ini yang kita lakukan. Karena sasaran kita sekarang adalah menuju desa mandiri. Artinya desa itu bisa. Jadi kalau hari ini ya misalnya Pak Luhut kampanyekan desa itu, wah, saya 6 tahun yang lalu sudah tayangkan Pak, Desa Maju Korsel Hebat. Ini tagline saya dari sejak saya menjadi calon, sudah Desa Maju Korsel Hebat.
PJM kita sudah begitu, ini sudah kedua ini. Jadi sudah desa, alhamdulillah kalau pemerintah pusat sudah melihat hari ini. Kita ini kan hanya kondisi daerah. Saya pikir ya kita tidak punya kota, hanya desa. Kita mendorong desa-desa sekarang dengan desa sehat. Terakhir ini kita mulai mendorong lagi desa digital. Sehingga kemarin di desa wisata itu kenapa kita bisa masuk 50 besar? Karena isian semua itu kita lancar semua. Indikatornya ada semua. Jadi ya alhamdulillah sudah mulai menunjukkan hasil konsep kita ini desa maju ini. Karena desa tertinggal sudah berkurang banyak. Desa-desa berkembang mulai banyak. Desa mandiri juga sudah sekitar 60-70 desa. Ini tadi malam kita lagi melatih BUMDes-nya supaya menjadi pendobrak ekonomi. Tapi saya khawatir juga kalau pengusaha-pengusaha besar yang masuk di desa-desa ini tidak punya kesempatan lagi sih. Jadi ekonomi desa juga ini harus ditumbuhkan Pak. Tapi kan nanti Bapak teliti. Di desa ini kalau mau ekonominya harus perkuat. Kalau mau kuat ekonominya, saya lihat SDM-nya. Saya kemarin terharu saya lihat penerima pinjaman 10 juta, 5 juta, ibu-ibu. Aja ibu-ibu. Apalagi sekarang ada industri di Morosi. Itu banyak kan dari sini, kirim sana. Sapi pun mereka minta. Jadi sekali lagi saya terima kasih Pak atas kehadiran Pak Deputi beserta tim sini. Di komitmen Pemda saya yang pertama menyatakan bahwa ini kita sangat mendukung ini karena saya rasakan Pak, rasanya bukan hanya karena organisasi, saya rasakan saya terpaksa harus berguru ke universitas-universitas. Apalagi sekarang kita lagi mengembangkan lagi Smart City. Ini salah tahun depan data center Konawe Selatan ini sudah ada nanti. Nah, sehingga yang kita butuh lagi. Nah, karena ini saya ini belajar otodidak saja kemana-mana. Kalau ke Infokom misalnya di Bakti itu kita diskusi setengah hari. Padahal saya mau berguru soalnya bagaimana mengembangkan. Dulunya waktu saya tanam kabel di sini ini banyak serotan. Kabel FB kita tanam. Anggaran 800 juta saya banyak disoroti, buang duit katanya. Tapi waktu Covid kemarin alhamdulillah semua sudah bisa gunakan, termasuk teman-teman DPR dia gunakan. Itu ini sudah ada manfaatnya sehingga ya sekarang itu masalah digitalisasi ini sudah tidak ada masalah karena masyarakat semua sudah membutuhkan termasuk di desa-desa. Kan Pak, masyarakat kita kalau jual sapi ya online kan saja. Sapi tersedia sapi sekalian dengan gambar-gambarnya datang orang beli. Desa-desa. Iya. Pelayan, begitu juga pelayanan. Nah ini kita lagi masuk pada data-data semua harus online semua. Memudahkan kita pengawasan. Jadi sekali lagi dengan nanti terbentuknya Brida ini akan sangat membantu kita. Cuma nanti mungkin SDM perlu dilatih. Nanti kami siapkan. Kalau untuk tiketnya saya ke sana, di sana ini kan biasanya kalau melatih ini kan tidak bisa 1 minggu, mesti ada. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi Brida dari BRIN, Pak Bupati, Ibu Kabang Provinsi atas pemaparan dan masukan-masukannya. Sebelum kami tutup Pak, kami ingin menyampaikan progres Brida kami. Sementara kami dalam tahap penyusunan proposal urgensi. Kemarin terkendala karena kami sibuk mengadakan lomba inovasi Pak. Jadi untuk kabupaten kota sesultra ini baru Konawe Selatan melaksanakan lomba inovasi daerah.
dan itu sangat membantu kami untuk penyusunan indeks inovasi daerah dan indeks daya saing daerah yang kami juga minta bantuannya Bapak untuk kami dibimbing terkait dengan penginputan indeks inovasi daerah untuk meningkatkan ranking kami secara nasional. Dan alhamdulillah sudah tahap penilaian lomba inovasi daerah itu, salah satunya ini kami bawa kenang-kenangan dari salah satu peserta lomba inovasi dari limbah kayu dari masyarakat itu yang diolah kemudian dijadikan produk kerajinan tangan, salah satu peserta lomba inovasi daerah, dan itu atas dukungan pimpinan daerah juga dan komitmen. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya persilakan untuk protokoler memandu. Iya, mohon izin Bapak Bupati, selanjutnya penyerahan cenderamata dari pemerintah daerah Kabupaten Kona Selatan kepada Deputi Brida Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Di meja ini kan banyak potongan-potongan. Tadinya dibakar. Kemarin kita siapkan mesin dan bisa diolah seperti ini, mainan anak TK semua itu. Ini almarhum ibu Ani saya sudah pesan. Ini dibuangan Pak. Tadinya dibakar-bakar, limbah kayu yang dibakar. Saya suruh berburu di Jogja. Bisa jadi kenang-kenangan ini. Oh iya. Oh ini. Oke, terima kasih. Di Kerana. Baik, terima kasih Pak. Oke. Bisa dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin. Pak Agus, Pak Direktur.